Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, kita mengingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu. Coba, siapa yang masih ingat materi apa yang sudah pernah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali. Bahwa struktur teks berita itu meliputi judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Untuk memahami, kalian bisa melihat tayangan yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Kaidah-kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan teks berita yang dimaksud di sini antara lain: 1. Adanya penggunaan bahasa standar atau bahasa baku. 2. Adanya penggunaan kalimat langsung. 3. Adanya penggunaan konjungsi bahwa. 4. Adanya penggunaan kata kerja mental. 5. Adanya penggunaan fungsi keterangan waktu. Dan yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Baik, untuk memahami lebih lanjut lagi, akan Ibu bahas satu persatu tentang kaidah-kaidah tersebut. Penggunaan kaidah kebahasaan yang pertama adalah bahasa standar atau bahasa baku. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bahasa standar atau bahasa baku. Bahasa standar atau bahasa baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah kebahasaan, yaitu kaidah bahasa Indonesia. Atau bisa juga bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Di sini artinya, sebelum kita akan menulis teks berita ataupun kita akan menyampaikan sebuah berita, kita harus menggunakan bahasa yang standar atau bahasa yang baku. Artinya kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, misalnya bahasa daerah. Jika bahasa daerah kita pakai dalam penyampaian berita, tentunya masih banyak atau ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang bahasa daerah yang dimaksud tersebut. Sekarang kita lihat beberapa contoh kata baku yang bisa digunakan dalam bahasa baku. Misalnya kata foto, apotek, nasihat, dan lain sebagainya. Kata foto itu yang baku adalah menggunakan huruf F. Tidak tepat jika menggunakan huruf P. Berikutnya kata apotek. Yang baku memang menggunakan huruf E, bukan huruf I. Nasihat juga begitu. Baku menggunakan huruf I, bukan huruf E, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adanya penggunaan kalimat langsung. Kita harus juga tahu dulu pemahaman kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang meniru ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya itu. Biasanya bagian ujaran atau ucapannya diberi tanda petik di awal dan di akhir kalimat itu.
Kalimat langsung bisa berupa bentuk kalimat perintah, kalimat tanya, atau kalimat berita. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang, di mana ucapan seseorang itu tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikit pun apa yang ia utarakan atau ia sampaikan. Selanjutnya, kalian apabila nanti akan menulis contoh kalimat langsung, kalian harus tahu dulu ciri-ciri kalimat langsung. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa kalimat langsung itu huruf pertama dari kutipan berupa huruf kapital atau huruf besar. Contoh, kalian harus rajin membaca, kata Bu Guru. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini, kata kalian karena di awal kutipan, untuk itu K-nya wajib menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, antara kalimat pengiring dan kalimat kutipan biasanya dipisahkan dengan tanda baca koma. Kalau kita perhatikan contoh, kalian harus rajin belajar, kata Bu Guru. Nah, untuk contoh ini, tanda koma berada di antara kutipan dan pengiring. Kalian harus rajin belajar merupakan kutipannya, pengiringnya adalah kata Bu Guru. Jadi, tanda baca koma diletakkan di akhir kata belajar. Yang ketiga, kalimat kutipan biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Nah, letaknya bisa di awal dan di akhir. Contohnya, Roni bertanya kepadaku, apa makanan favorit ayah dan ibumu? Kebetulan contohnya ini berupa kalimat tanya, jadi cara membacanya harus intonasinya sesuai dengan kalimat tanya. Perhatikan contoh yang ketiga ini. Tanda petik ada di awal kutipan langsung dan di akhir kutipan langsung itu. Kalau kita perhatikan kutipannya adalah apa makanan favorit dari ayah dan ibumu? Dan Roni bertanya kepadaku merupakan kalimat pengiring. Mudah-mudahan kalian bisa paham ciri-ciri dari kalimat langsung agar tidak mengalami kesulitan nanti pada akhirnya pada saat membentuk atau membuat kalimat langsung. Kaidah kebahasan berikutnya adalah menggunakan konjungsi bahwa. Apa konjungsi itu ya? Siapa yang tahu? Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, konjungsi atau kata penghubung di sini yaitu ditandai dengan kata bahwa. Kita lihat penjelasannya. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, jika tadi di awal kita membahas tentang kalimat langsung, selanjutnya penggunaan konjungsi menggunakan kata bahwa ini berhubungan dengan kalimat tidak langsung. Ingat, kalimat tidak langsung tidak ada menggunakan tanda petik dan dia ucapannya mengutip dari orang lain karena telah disampaikan oleh orang lain. Contohnya, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Kalau kita lihat contoh itu, Aryana mengatakan bahwa. Jadi dalam kalimat itu ada menggunakan konjungsi bahwa. Aryana mengatakan itu kalimat pertama. Ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit adalah kalimat berikutnya. Dipisahkan atau ditandai dengan
kata penghubung bahwa. Berikutnya, kata kerja mental. Kita pahami dulu penjelasannya. Adalah jenis kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja ini mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Perlu kalian ketahui kalau kata kerja mental itu kata kerjanya tidak bisa dilihat secara visual. Berbeda dengan kata kerja biasa. Misalnya kata menulis. Menulis itu bukan kata kerja mental karena dia bisa dilihat bagaimana orang menulisnya. Sedangkan kata kerja mental tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, sekarang contoh-contoh kata kerja mental, misalkan kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh memikirkan. Memikirkan itu jelas tidak bisa dilihat secara visual, secara langsung, karena kita tidak tahu apa yang terpikirkan oleh seseorang. Begitu juga dengan membayangkan, berasumsi, dan sebagainya. Berikutnya adalah tentang penggunaan keterangan waktu. Ini mudah mungkin bagi kalian. Penggunaan keterangan waktu pada kaidah teks kebahasaan berita mudah dipahami karena merupakan jawaban dari unsur berita kapan dan di mana. Keterangan waktu merupakan jawaban unsur pertanyaan kapan. Keterangan tempat merupakan unsur jawaban di mana. Contohnya adalah gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Perhatikan contohnya, ada ibu beri warna merah. Kata Maluku merupakan jawaban dari unsur pertanyaan di mana dan itu menunjukkan keterangan tempat. Sedangkan pagi ini merupakan jawaban dari unsur berita kapan yang merupakan keterangan waktu. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Kita harus tahu dulu pemahaman konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi menjabarkan secara kronologis dari suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Konjungsi temporal itu berbeda dengan keterangan waktu. Kalau keterangan waktu ya langsung menunjukkan pada waktu. Sedangkan kalau konjungsi temporal itu semacam atau sejenis kata penghubung yang menunjukkan atau berhubungan dengan waktu. Kita perhatikan contoh berikut. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Gitulah kira-kira contoh kalimat yang menunjukkan konjungsi temporal. Pada contoh itu ibu beri warna merah, kata kemudian dan akhirnya. Jika dilihat dari contoh ini, berarti konjungsi temporalnya itu menunjukkan penjumlahan. Mengapa bisa demikian? Karena di situ terjadi dua peristiwa. Tak lama kemudian, itu peristiwa pertama. Peristiwa pertama ibu bacakan sekitar pukul 12.45, langit riau tampak mendung. Itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua adalah tak lama kemudian hujan pun turun. Jadi ada dua peristiwa dan di situ menggunakan dua konjungsi temporal, yaitu kemudian dan akhirnya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian paham. Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa membuka buku paket bahasa Indonesia tentang kaidah kebahasaan teks berita.
Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.